Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bertiga di sini ingin mempresentasikan tentang komputer. Baik, dimulai perkenalan dari saya, Syawaris Firdaus. Saya Doa Hadi. Saya Adina Koordinasi. Jadi kami bertiga akan mempresentasikan tentang komputer. Tahukah kamu sejarah komputer dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan peralatan mekanis pertama yang dapat dianggap sebagai leluhur komputer modern. Charles Babbage, seorang matematikawan Inggris, merancang mesin analitik pada tahun 1837 yang dianggap sebagai desain konseptual pertama komputer yang dapat diprogram. Pada awal abad ke-20, mesin hitung mekanis seperti mesin pencacah, tabung, dan mesin diferensial oleh Babbage dan Conrad Just muncul mengawali evolusi komputer. Perkembangan penting lainnya adalah penemuan transistor pada tahun 1947 yang membuka jalan bagi komputer generasi pertama yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, komputer mulai berkembang menjadi lebih terprogram dan lebih efisien dengan adanya bahasa pemrograman tingkat tinggi dan sistem operasi. Pada tahun 1970-an, mikroprosesor diciptakan memungkinkan komputer menjadi lebih terjangkau dan muncullah komputer pribadi. Sejak saat itu, komputer terus berkembang pesat melalui beberapa inovasi dalam teknologi seperti internet, perangkat mobile, kecerdasan buatan, dan komputasi cloud, membawa kita ke era modern komputasi yang sangat maju saat ini. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer untuk mencapai keadaan yang sekarang memerlukan proses yang sangat amat panjang. Berikut ulasan tahapan yang dapat menerangkan hal tersebut. 1. Generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguatnya merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara vakum digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen yang lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat, dan mahal. Generasi kedua, 1960 dan 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara dua dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen pada transistor mempunyai banyak keunggulan seperti bisa tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. 3. Generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Sekecil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan dengan kira mensinyalkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep kosong dan satu dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Jutaan bit informasi sangat tinggi berada di dalam satu chip, sehingga dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama digunakan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memory. 4. Generasi keempat, tahun 1975 sampai sekarang.
Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuknya yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer profesional. 5. Generasi kelima sekarang sampai masa depan. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI (Large Scale Integration) yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, 80286, 8386, 8486, dan Pentium. Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih kecil. Di samping itu, kecepatan memproses, mengirim, atau menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Pentium 4 diproduksi dengan menggunakan teknologi 0.18 mikron dengan bentuk yang semakin kecil mengakibatkan daya arus dan tegangan panas yang dikeluarkan juga semakin kecil. Dengan prosesor yang lebih cepat dingin dapat dihasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Kecepatan yang dimiliki adalah 20 kali lebih cepat dari generasi Pentium 3. Packard Bell Extreme 4140 merupakan salah satu PC komputer yang menggunakan Pentium 4 sebagai prosesor dengan kecepatan 1,4 GHz, memori RDRAM 128 MB, harddisk sebesar 40 GB, dan 1,5 GB digunakan untuk recovery, serta video card GeForce 2 MX dengan memori 32 MB. HP Pavilion 9850 juga merupakan PC menggunakan Pentium 4 untuk prosesornya dengan kecepatan 1,4 GHz. PC Pentium 4 Hewlett Packard ini datang dengan dominan warna hitam dan abu-abu. Dibandingkan dengan PC lainnya, Pavilion merupakan PC Pentium 4 dengan fasilitas terlengkap. Memori yang dimiliki sebesar RDRAM 128 MB, harddisk 30 GB dengan monitor sebesar 17 inci. Ke dalam CPU sebagai pengolah data-data grafis. Random Access Memory atau disebut dengan RAM. RAM berfungsi sebagai tempat transit data, sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU, RAM bersifat volatile. Artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas 11 RAM pada PC yang sering kita temukan cukup beragam, mulai dari 256 MB hingga 16 GB. Video Graphic Array (VGA). VGA card atau kartu grafis berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan mengirim data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. Sebagian besar komputer memiliki VGA yang terpisah sebagai kartu ekspansi yang dipasang pada slot motherboard. Namun ada juga komputer yang mempunyai VGA terintegrasi pada motherboard atau pada CPU-nya. Perangkat pada komputer. Perangkat keras. Motherboard papan utama. Motherboard atau mainboard adalah komponen utama yang membangun sebuah komputer. Berbentuk papan persegi dengan slot-slot untuk memasukkan komponen-komponen lain. Fungsinya untuk menghubungkan seluruh komponen PC. Perangkat keras komputer lain semuanya melekat langsung pada slot motherboard atau setidaknya terhubung menggunakan kabel. Central Processing Unit atau CPU biasa juga kita dikenal sebagai prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari CPU ini memproses dan mengelola semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkan CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink untuk mengurangi suhunya. Pada jenis CPU terbaru sudah dilengkapi pula dengan Graphic Processing Unit atau GPU yang
terintegrasi ke dalam CPU. Hard disk drive atau HDD. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru, ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Drive atau SSD. Fungsinya sama seperti hard disk, namun menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Optical disk drive. Optical drive biasanya juga dikenal dengan nama CD drive, DVD drive, atau ODD. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dan ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Power Supply Unit atau PSU. Outlet sumber misalnya listrik PLN ke bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan komponen komputer yang berada di dalam casing. Biasanya PSU ini diletakkan di bagian belakang casing. Selain dari perangkat keras, komputer yang terdapat di dalam casing, ada juga komponen-komponen yang umum kita lihat di luar casing. Monitor disebut juga screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis VGA card. Monitor ini bentuk fisiknya hampir sama dengan televisi. Hanya saja televisi biasanya mampu menampilkan informasi grafis dengan ukuran resolusi yang lebih tinggi. Keyboard and mouse. Keyboard and mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah, teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari kedua alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Di luar komponen-komponen yang sudah kita sebut di atas, ada pula perangkat keras komputer yang tidak semua komputer memilikinya. 13. Uninterruptible Power Supply (UPS). Sering disebut juga sebagai baterai cadangan. Fungsi utama UPS adalah menyimpan dan menyediakan cadangan listrik yang akan digunakan ketika sumber listrik utama padam. Selain sebagai cadangan listrik, kebanyakan UPS juga berfungsi sebagai stabilizer yang mengatur aliran listrik agar sesuai dengan kebutuhan. Printer and scanner. Printer berfungsi sebagai alat output cetak dari dokumen elektronik baik bentuk teks maupun grafis. Pada komputer rumahan biasanya menggunakan kertas sebagai media cetakan. Sedangkan fungsi scanner adalah kebalikan dari printer, yaitu memindai input data dari luar komputer ke dalam bentuk elektronik yang dapat diolah secara digital. Speaker. Fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Selain speaker, sering juga kita temukan orang yang menggunakan handphone atau headset sebagai alat output suara. Sound card. Fungsi sebagai penghubung antara komputer dan alat output audio seperti speaker. Modern alat ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet. LAN card. Fungsi sebagai penghubung komputer dalam suatu jaringan. Perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, sebagai sistem komputer yang tidak terwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Perangkat lunak pada komputer meliputi semua software yang ada pada komputer yang digunakan dalam mengoperasinya, seperti Perangkat pengolahan kata Microsoft Word. Perangkat pengolah angka Microsoft Excel. Perangkat untuk persentase Microsoft PowerPoint. Pengeditan gambar Adobe Photoshop, Corel Draw, Photoshop, Photoshop, dan lain-lain. Peranan komputer. Peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Di antaranya adalah A. Bidang pendidikan. Dengan adanya komputer mempermudah bagi pegawai administrasi sekolah untuk membuat kurikulum pengajaran, jadwal pelajaran sekolah, membuat daftar nama siswa, membuat daftar nilai siswa, membuat aspek absen siswa, membuat perhitungan gaji pegawai, dan membuat perencanaan pengajaran bagi guru-guru sekolah. mengakses informasi pendidikan lewat internet. Seiring perkembangan zaman, internet telah
merambah sekolah-sekolah setingkat kecamatan sehingga akses informasi pun semakin mudah diperoleh untuk kemajuan pendidikan tiap-tiap sekolah. Bidang kesehatan mempermudah dokter dan perawat dalam monitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Sebagai contoh saat perawatan almarhum mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pertamina Jakarta tahun 2008 dengan teknologi modern bisa memonitor bahkan menggantikan fungsinya dalam seperti jantung, paru-paru, ginjal. Itu merupakan teknologi kesehatan yang digabungkan dengan teknologi informasi dan komputer. Bidang transportasi. Dengan komputer, semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Untuk menerbangkan sendiri, pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Bahkan setelah mencapai ketinggian tertentu, pesawat bisa diterbangkan otomatis dengan pilot otomatis yang sudah diprogram di dalam komputer. Dengan komputer, navigasi kapal laut bisa ditentukan koordinat dan arah gerak kapal. Demikian juga penjualan tiket di bandara, stasiun, dan terminal bus dilayani dengan cepat menggunakan komputer. Bidang jasa pengiriman barang. Kantor pos bisa mengirimkan dokumen pengiriman barang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya komputer dan internet, orang tidak lagi menunggu berhari-hari. Menerima surat cukup lewat email saja lebih cepat dalam sekejap. Jadi dunia menjadi semakin sempit dalam arti bisa diakses demikian. Bidang industri otomotif. Mobil-mobil dibuat dari kerangka bodi, mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan lebih akurat. Dengan bantuan komputer, pabrik-pabrik otomotif bisa memproduksi mobil dalam jumlah ratusan per bulan yang tidak mungkin dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia. F. Bidang jasa konstruksi. Dengan komputer, para insinyur dan arsitek mendesain gambar konstruksi dengan pemodelan dan perhitungan yang akurat, cepat, dan tepat. Gambar konstruksi didesain menggunakan program CAD, sedangkan untuk perhitungan analisis dan penganalisa kekuatan menggunakan program SIP 2000 atau STD3 yang dioperasikan dengan bantuan komputer. Bidang pertahanan dan keamanan. Negara maju seperti Amerika telah dilengkapi dengan peralatan satelit yang dikendalikan dari bumi untuk memantau serta memeratakan keadaan di permukaan bumi dengan teknologi komputer. Ini saja materi yang bisa kami sampaikan. Saya Adi Nakbarudin Arsi. Saya Edward Hadi. Dan saya Syawal Stafido sebagai penutup ada pantun untuk kalian. Pagi-pagi pergi bersama Peri. Cakep. Perginya ke Mixu. Cakep. Sekian dari kami. Thank you.